Akhirnya gua bisa upload YouTube juga. Minal aizin, wal faizin, dan mohon maaf lahir batin buat kalian semua subscriber gua. Thank you banget selama ini udah nontonin video-video gua, dan video kali ini gua bakal share suara gua agak serak gitu ya. Bakal share seputar beberapa minggu ke belakang atau beberapa bulan ke belakang tuh gua ngapain aja, kenapa jarang muncul di YouTube, dan mungkin ada yang kepo. Pokoknya dari gua minal izin wal faizin lah, itu intronya mau ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian bisa memaafkan segala macam kesalahan yang tidak sengaja gua buat, ataupun dalam segi ucapan juga ada yang menyinggung atau tersinggung mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga selalu berkah lah ke depannya ya guys ya, dan selalu menjadi manusia yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kalian juga. So, kita mulai ceritanya dari 1 tahun lalu mungkin ya. Di bulan Juni tahun lalu 2024 tuh gue mulai coba masuk ke arah dunia drone ya kan. Tuh drone-nya kalian bisa lihat. Tuh drone terakhir gue, dan waktu itu gue udah bikin playlist juga tutorial untuk merakit drone dari nol, drone FPV racing sampai jadi ya kan. Udah kelar tuh progresnya. Ternyata gue cukup suka juga dan mulai memperdalam hal tersebut, dan sekarang berarti udah 1 tahunan ya, baru 1 tahunan bukan udah. Kalau orang kan udah 7 tahun 10 tahun mainan drone gitu. Nah beberapa bulan terakhir gua masuk ke dunia RC plane, pesawatan, bukan drone quadcopter multirotor seperti itu yang dinamanya ada 4 terbangnya, udah jelas kayak begitulah ya. Ini macam pesawat kayak gitu tuh Pak. Itu pesawat setan fixed wing jenisnya, jadi dia dilempar terus dia bakal terbang otomatis ke sana gitu. 1, 2, 3. Itu udah gue terbangin juga dan langsung hancur di penerbangan pertama, tapi masih bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Dan yang mau gue ceritain bukan itunya sih, lebih ke journey-nya. So beberapa minggu ke depan gue bakal upload seputaran progres gua atau journey gua dalam mempelajari dunia yang cukup berbeda dari apa yang biasa gua lakukan, yaitu ngoding. Walaupun sebenarnya cukup erat kaitannya nih antara RC plane dengan programming. Kok bisa? Ya asalkan ketika kita main RC plane-nya, pakailah alat elektronik yang berkaitan dengan programming. Itu bakal erat kaitannya, sama-sama teknologi. Dan di sini kebetulan gue juga udah punya beberapa alat untuk memprogram si pesawatnya supaya gue bisa mainin codingan gue. Nah, dengan menjalankan salah satu protokol yang namanya muffling yang lagi gue ulik. Di video kemarin juga gue udah share seputaran muffling itu se-capable apa kalau ada di drone gue. Dia bisa terbang otomatis, kita bisa pantau datanya langsung dari ground control station kita, atau dari kacamata goggles kita, atau dari laptop kita ketika drone-nya terbang kemanapun itu. Nah sebelumnya itu gue ngeledekin dalam diri sendiri gitu ya, ngeledekin kayak sebelum main drone nih, banyak orang-orang di luar sana pada mainan pesawat gitu kan, dan rata-rata pesawatnya bukan FPV gitu. Maksud gua kayak lu ngontrol pesawat terbang sana sini gitu kan ya, dilihat pakai mata sendiri pesawatnya terbang ngeng dan terbangnya tuh ya gitu aja gitu, kayak kalau kalian lihat di video-video gitu ya. Nah waktu dulu tuh gua sempet ngeledekin apa serunya kayak begituan ya, kayak cuman terbang terus kita atas bawah kiri kanan. Kalau drone kan kayak lebih wow gitu, kayak ada FPV-nya, kita bisa kenceng ke kanan ke kiri jauh dan seterusnya. Kalau drone waktu itu gue mikirnya gitu. Ini jangan dulu salah sangka nih ya. Tapi beberapa bulan terakhir, 1 bulan terakhir lah, tuh gue mulai mempelajari seputar pesawatnya itu sendiri. Dunianya namanya aeronautika atau apa ya? Gue rada lupa dah. Aviasi atau apa gitulah. Pokoknya adalah sebutannya gitu ya, knowledge tentang pesawat itu. Dan ternyata luas banget. Gua nggak nyangka sedalam dan sedetail itu tentang pesawat. Kalau drone tuh step by stepnya nggak lebih banyak daripada RC pesawat kalau menurut gua, atau remote control pesawat nih. Karena di pesawat ini ada aerodinamisnya bermain di situ. Kalau drone itu tanpa aerodinamis pun ketolong sama 4 putaran motornya. Kalau di pesawat ini kan rata-rata 1 motor ataupun maksimal 2 motor, atau bahkan ada yang 4 motor yang disebutnya VTOL, vertical landing take off, yang bisa kayak drone juga, dia bisa ngambang gini, dia bisa maju gitu. Karena kan pada dasarnya kalau pesawat beginian tuh nggak bisa dia diem, karena dinamonya satu ngedorong, ada daya dorong gitu kan, dia maju terbang ke atas dibantu aerodinamis dari angin-angin di udara lah kayak gitu. Nah yang menarik ternyata
ilmu aerodinamika itu kan fisika juga ya, dan ada materi-materinya juga di YouTube, dan gue mulai coba belajar ke arah sana beberapa minggu lalu. Cukup aneh sih, rada random ya. Dihitung hobi juga sebenarnya gue rada bingung ya, apa hobi atau bukan, karena gue tuh ya mungkin hobi, tapi gue sih nggak terlalu ambisius untuk menerbangkannya, enggak ya. Gue lebih demen di eksperimennya. So beberapa minggu ke depan tuh gue bakal share eksperimen gue, journey gue mempelajari seputaran dunia pesawat ini tuh udah ngapain aja sih, terus juga apa sih yang mungkin orang tuh nggak lihat dari pesawat ini gitu. Kayak gue pertama kali kayak, apaan anjir terbangin doang kayak ngengong-ngengong, udah nggak seru banget. Ternyata kalau kita yang merakitnya terus kita menerbangkannya, kita bisa tahu feel-nya tuh, oh rakitan gua tuh seperti ini, ketika lurus kayak begini, ketika belok jadi begini. Itu berdasarkan apa yang udah kita desain sebelumnya, hitung-hitungan kita. Nah itu pesawat tuh gokilnya. Gua ambil contoh bentar. Nah jadi ini adalah desain pesawat terakhir gua. Jadi sebelum-sebelumnya gua udah bikin pesawat yang sampai rusak-rusakan ya. Nah awalnya tuh sebelum bikin yang ini, gua kan lihat-lihat referensi lah, berbagai macam jenis pesawat tuh, wah banyak banget. Ada yang kayak jet bentuknya, ada ya kalau tipe-tipenya RC glider, soaring, sailplane, itu macam kayak yang sayapnya panjang-panjang, terus di atasnya tuh nggak perlu pakai dinamo, motornya dimatiin dia masih bisa terbang sampai sekian jam gitu. Dan bahkan itu berdasarkan yang di dunia asli pastinya, ada yang scale aslinya. Terus juga ada pesawat trainer disebutnya, ada juga pesawat fixed wing kayak yang itu biasa dipakai untuk militer kan ya, nyerang-nyerang musuh tuh pakai tembakan-tembakan segala rupa, atau biar minim terdeteksi radar, semacam fixed wing dan lain-lain lah. Nah gua tuh penasaran, kalau waktu itu kepikiran sebelum masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan pesawat nih, mempelajari knowledge-nya lah ya, apakah kalau kotak doang dia bisa terbang atau enggak gitu. Jadi gue bikin tuh dari gabus ya, dari gabus biasa, gue bikin kotak doang, ukurannya masih ingat gue. Dan ternyata pas gue bikin dengan berbagai macam referensi yang gue satu-satuin gitu, ternyata terbang. Walaupun terbangnya tuh nggak sampai kayak gimana juga. So di sini gue langsung kayak, oh my god, kayak desain gini doang pun bisa terbang, apalagi kalau gue pinter dan melakukan hitungan yang benar dan mempelajari teori-teorinya secara detail dan menyeluruh dan benar. Ini semraut aja kayak bisa terbang, dan bahagianya tuh di situ gitu. Bukan pas menerbangkannya sih, kalau gue lebih ke ya apa yang gue bikin diterbangin tuh kayak gitu. Oh, nah itu lebih ke situ tuh. Nah lalu apa kaitannya dengan teknologi gitu kan ya. Nah kedepannya gue pengen bikin yang versi UAV-nya atau Unmanned Aerial Vehicle, yang mana nanti dia bisa menjalankan misi otomatis kayak di video drone gue kemarin. Cuma ini lebih efisien menurut gue, karena dinamonya pun kan cuma satu ya. Jadi load dia tuh nggak se-powerful drone yang 4 dinamo, 1 dinamo, dan space-nya banyak. Dia punya banyak tempat untuk kita masukin double baterai. Bahkan kita bisa bikin panel surya juga di atas sayapnya kalau mampu dan kalau kepikiran. Terus juga, dan juga kalau ada tempatnya udah pasti. Dan ada mataharinya juga. Terus dan lain-lain lah, pokoknya bisa banyak eksperimen. Karena pesawat ini bisa punya banyak slot untuk kita tempel-tempel apa, nanti kedepannya pun gue udah kebayang gitu bisa masukin Arduino lah, ESP32 ataupun STM32, microcontroller ataupun Raspberry Pi untuk penerapan AI, dan bisa melakukan berbagai macam hal seperti pemetaan atau survei atau nanam nebar pupuk gitu di radius tertentu, area tertentu berdasarkan misi yang udah kita set tanpa kontrol sama sekali, alias autopilot, dan semuanya itu ditentukan di laptop ketika sebelum pesawatnya lepas landas. Gokil banget. Dan setelah gua cari-cari referensi, itu udah cukup banyak juga skripsi-skripsi di Indonesia yang membuat pesawat UAV. Tapi kalau gua lihat di Google sih ya, referensi gua itu sebatas UAV aja, yang artinya dia bisa terbang menjalankan misi tanpa dikontrol, datanya bisa dimonitoring lewat laptop ataupun device lainnya. Dah, that's it, sampai situ aja kalau yang gue lihat. Jarang yang sampai ke pupuk disebarin ke area tertentu terus dicoba berkali-kali, apakah ada miss dari titik-titik tertentunya berapa meter segala rupa. Wah, itu masih belum gua dapetin sih referensinya di Google. Jadi gua bakal bikin yang seperti itu insya Allah ke depannya, kalau uangnya mampu, kitanya juga ilmunya mampu gitu.
Ya tapi bertahap aja sih. So beberapa minggu ke depan tuh gue lagi mencoba untuk membuat hal tersebut terjadi, alias achievement gue untuk tahun ini pesawat secanggih-canggihnya dengan codingan gua nanti ke depannya. Lalu apa yang mau di-coding, Bang? Yang udah pasti karena nanti bakal ada protokol muffling di situ. Ada dokumentasi untuk programmer juga bisa komunikasi lewat jalur muffling dengan apa yang ada di pesawatnya. Jadi yang gua kebayang tuh ya gua bikin web di mana webnya itu untuk mengontrol si pesawatnya ketika pesawatnya terbang ataupun ketika tidak terbang. Misalkan di webnya itu nanti bakal ada kayak beberapa informasi data penting kayak longitude, latitude-nya si pesawat ketika terbang, gambaran real time maps-nya bakal nampil di situ juga. Terus throttle atau gas belok kiri kanan itu tersedia juga jikalau mau, dan juga proses pemetaan petanya langsung ada di situ. Misalnya kayak pengukuran jarak ketinggian di sini ke sana, ke sini ke sana, itu ada apa nih disebutnya teh bukit-bukit dengan ketinggian berapa meter misalnya kayak gitulah. Itu lumayan. Dan juga bisa untuk fotografi misalnya. Apa disebutnya teh di deskripsi tuh kemarin gue lihat tuh ada foto apa gitu ya. Jadi fotonya diambil hitam putih dulu terus nanti diproses di belakang layar. Gue rada lupa namanya. Foto apa gitu. Berkaitan dengan foto, nanti fotonya digabung-gabung gitu. Terus jadi sesuatu hal yang eksperimental banget, gokil banget deh. Nah terus ya itulah kalau di webnya gue pengen full control dan full monitoring sih. Jadi dengan codingan sendiri kan lebih leluasa. Walaupun bergantung kepada library si Muffling SDK-nya, tapi tetap aja kita bisa jadi lebih fleksibel dalam membuat sesuatu hal. Apalagi kalau eksperimen, kan eksperimen mah bebas ya. Dan nanti misalnya di webnya ada tombol auto parachute launch gitu ya. Ketika dia mau turun, parasutnya otomatis terbuka, misalnya radius 10 meter atau radius 20 meter ketinggian sekian, otomatis terbuka puff parasut. Tapi kalau gue sih kayaknya lebih seru yang pupuk sih. Pupuk itu kayaknya gokil banget ya. Terbang pesawat nyantai, nebarin pupuk di area tertentu yang udah kita set duluan. Itu sih yang pengen gue coba, semoga aja tahun ini bisa tercapai. Tapi masalahnya ini jadi ngobrol yang beginian ya. Mohon maaf nih guys nih. Kalau coding gimana Bang? Coding masih aman kok, masih jalan juga. Jadi penghasilan utama tetap dari project-project sampingan ngoding. Ya, mungkin itu yang utama. Gue juga udah nggak bisa ngebedain ini yang utama tuh yang mana. Karena rata-rata si salary-nya tuh ya sama aja. Mau YouTube, mau yang sana. Mirip-mirip lah range-nya mah ya. Karena kalau gue tuh bukan nyari gedenya tapi nyari kliennya banyak. Ya nominalnya mah yang penting cukup untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi mengerjakan itu ya nominalnya sama aja gitu. Kalau gue mah nggak mahal-mahal. Oh ya, dan kalau bicara coding nanti juga bakal ada seputaran React.js lah, soal-soal latihan gitu yang gue bakal upload untuk kalian semua. Udah ada 10 soal latihan, nanti kita bakal coba ke sana juga. Tapi untuk saat ini ya obrolan yang paling seru di gua adalah ya pepesawatan sih. Gak nyangka juga sih sengaruh kayak Gimans gitu guys ketika terbang ya. Ini sayap, terus ekornya, panjangnya beda sentimeter, itu ngaruh banget. Terus juga lekukannya beda sekian derajat, itu ngaruh banget. Dan udah pasti bisa dipasangin microcontroller semacam kayak Arduino SP. Itu yang paling menarik sih. Ada unsur IoT juga, dan kalau kita bisa manfaatin server-server VPS gua yang gua punya tuh untuk kebutuhan apa gua juga masih belum tahu, tapi kayaknya bisa dimanfaatin. Peluangnya jadi sangat seru untuk eksperimen saat ini. Belum ke arah bisnis, gak tahu juga ya guys untuk dibisnisin mau buat apa gitu ya. Ya itulah intinya. Untuk beberapa minggu ke belakang tuh kenapa gue menghilang ya, gue fokus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pesawat dan aerodinamikanya. Tapi gue rada pesimis kalau bicara desain, karena gue orangnya gak begitu presisi lah dalam mendesain apa gitu ya, benda-benda fisik. Makanya di sini pun kayak acak-acakan gini. Kalau orang mau kayak keren-keren, ada salah satu channel di Indonesia yang keren banget, desainnya gila banget, terbangnya pun bagus banget. Wow, gue sangat cemburu sebenarnya dengan hal itu. Tapi ya memang dia bidangnya, kalau gue bukan, jadi ya wajar lah kalaupun desainnya seperti ini. Dan bahkan ini bukan desain pertama gue. Desain gue udah ada berapa biji, hancur-hancuran semuanya, gagal beratus kali. Tapi gak gue masukin ke YouTube, karena itu nanti dimasukinnya ke playlist perjalanan gue dalam merakit goals gue ini untuk tahun ini. Jadi akan panjang seharusnya perjalanannya, karena nggak bisa langsung sekali jadi teng-tong gitu. Ya at the end skillnya di-combine, apa yang gue pelajari saat ini dengan apa yang udah gue pelajari selama ini, yaitu dunia coding. Semoga bisa jadi tambahan ilmu buat gue sendiri aja setidaknya, dan bisa
waris ke anak gue lah minimal, kalau nggak ke kalian pun ya nggak masalah sih. Gue nggak maksa kalian untuk ikutan kayak gue juga main pesawat sama kayak dia. Nggak. Oh lu bro main pesawat bro seru, nggak juga sih, ini mah gue aja. Dan sekali lagi gue pun menerbangkannya juga jarang, jadi lebih banyak di meja ini kayak terus kira-kira hitungan kalkulasi segala rupa, terus coba nerbangin ke lapang sekali shoot, udah aja balik lagi sini ganti lagi desain, tambahin ABCD sampai kalau di total tuh kayaknya modal gue eksperimen udah sekarang menyentuh ke 7 juta belum jadi apa-apa ya. Menyentuh ke 7 juta belum jadi apa-apa nih. Baru barang beli segala rupa nih, dan coba-coba gitu. Dan pada akhirnya sih gue tahu kayaknya nggak akan sampai segitu juga sebenarnya. Untuk menerbangkan pesawat, untuk bisa punya pesawat yang bisa terbang dengan normal dan lancar itu udah banyak juga. Kalau kalian cek di marketplace sekitar 1 juta, bahkan di bawah 1 juta pun kayak 300 ribuan tuh ada tuh yang remote controlnya tapi masih kayak mainan gitu. Atau yang 1 juta itu udah banyak lah intinya. Tapi kalau gue sekali lagi, gue tuh nggak peduli dengan apa yang gue keluarin, apalagi kalau masalah uang gitu ya, karena gue rasa semakin banyak yang kita keluarin untuk kita demi ilmu gitu ya, itu bakal impactnya nanti ke depan yang kita dapetin itu bakal lebih gede dari sekedar uang. Kalau menurut gue, jadi gue nggak pernah sampai mikirin sejauh apa anjir udah keluar duit segini nggak balik modal. Nggak peduli gue, karena ini bukan buat jualan juga, ini buat otak gua memproses sesuatu hal yang baru aja gitu. Apakah udah bosan ngoding bang dengan lu mainan kayak gini? No. Jadi bukan bosan ngoding, lebih ke gua break aja dulu. Bukan artian bosan ya. Kalau break itu belum tentu harus bosan dulu. Break mah ya break karena gua butuh fokus ke satu hal dulu supaya gua bisa nangkep. Ini kayak gelasnya udah full nih, gua ambil 1 gelas baru, gelas yang udah penuh gua simpen dulu aja gitu. Nggak diminum, nggak di apa-apain, ya udah diem. Terus ini gelas yang kosong gue isi dulu air dan nanti gue minum. Nah setelah gue minum ya keduanya nanti gue minum juga gitu. Ini untuk saat ini gue mau minum gelas yang kosongnya dulu, tapi sebelum minum kan harus diisi dulu. Isinya apa ya, ini eksperimen. Setelah eksperimennya kelar, ya itu baru kita bisa minum hasilnya. Setelah hasilnya dapet, nanti gelas itu kan udah puguh tuh. Cara ngisinya kayak gimana gue udah tahu. Terus rasanya ketika gue minum juga gue udah tahu ya. That's it. Ya balik lagi sama kayak ngoding. 2013 ngoding, sekarang tuh di sini. Oke, masih banyak perjalanannya. Memang gelasnya memang belum penuh-penuh banget tuh. Pasti nggak kan ada batasnya gitulah sebenarnya. Tapi analoginya seperti itu gitu. Dan ini pun nanti bakal ke arah sana juga udah pasti. Kalau misalnya sampai penuh, tapi gue nggak tahu tengah perjalanan kayak gimana. Semoga aja bisa konsisten. Ya itu goals 2025. Semoga berhasil. Seputaran hal aneh-aneh ya memang banyak gue coba ya. Termasuk yang dulu juga Cuibot tuh gue bikin aneh-aneh keluar dari dunia laptop ngoding, tapi tetap gue kaitkan dengan ngoding. Jadi mobil-mobilan yang full program kita sendiri yang bikin firmware-nya, software-nya. Setidaknya tercapai walaupun nggak produksi massal ya, kayak cuma 50 piece doang. Karena ketika produksinya itu kayak wow, ribetnya tuh minta ampun, ABCD, belum lagi gue sampai mempelajari solder uap lah, solder ini itu, dioda, katoda, segala rupa, semua itu dipelajari, udah terisi, oke kita simpen dulu. Nah sekarang yang pesawat nih masih kosong, kita isi dulu, oke simpen dulu lah, buset telepon. Jadi kurang lebih untuk video kali ini gitu aja. Semoga cukup menjelaskan apa yang sedang gue lakukan ya. Dan semoga tidak membuat kalian jadi kayak Bang Dea nggak ngoding lagi, nggak seru, segala rupa kayak gitu ya. Keep positif aja yang penting. Selama apa yang kita lakukan itu positif, gue rasa selalu ada hikmahnya. Dan kalau bicara coding, itu akan selalu bisa berkaitan dengan hal-hal di luar dunia coding seharusnya. Cari aja, pasti ada peluangnya untuk bisa dikodingin gitu. Benda-benda fisik yang mungkin saat ini masih belum ada codingnya di dunia bisnis, bisa lu bisnisin. Nah semacam itu. Toko material yang belum ada perkomputeran, yang belum ada programnya, lu bisa bisnisin. Nah kayak gitu, apalagi yang begini-begini bisa juga.